Halo, jumpa lagi di mata kuliah Profesi Kependidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kompetensi pendidikan. Tentunya teman-teman sudah belajar di kesempatan kemarin, di minggu kemarin tentang kompetensi kependidikan. Di situ ada kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Pada pertemuan ini, kita akan fokus pada kompetensi kependidikan, di mana ada implementasi tentang studi kasus. Kalau di kompetensi kepribadian kemarin, itu menyangkut kepribadian tentang peserta didik dan guru, atau bagaimana cara guru untuk menangani peserta didik. Di sini sama juga adalah keterampilan guru untuk menangani peserta didik, tapi khusus tentang kependidikan atau tentang bagaimana peserta didik itu menguasai materi di kelas. Nah, baik. Siswa tentunya mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada juga siswa yang keterampilan belajarnya itu suka tentang visual atau audio, atau juga dua-duanya ada audio visual. Di situ guru harus paham betul apa yang menjadi kemampuan siswa, atau dia sukanya pada belajar, tipe pembelajar yang seperti apa. Nah, selanjutnya di sini ada keterampilan pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Tentunya teman-teman pasti tahu atau paling tidak kenal dengan apa itu pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Intinya di sini pedagogi merupakan keterampilan yang digunakan guru sebagai untuk mengajar di kelas atau pembelajaran sebelum tingkat dewasa atau anak-anak. Sedangkan andragogi itu pembelajar tingkat dewasa, dan heutagogi merupakan berbeda dengan pedagogi dan andragogi. Sebelum itu akan saya terangkan sedikit tentang pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Kalau pedagogi di sini adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogi juga kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Jadi strategi guru dalam mengajar. Nah, di situ ada bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di sini bagaimana? Ketiga bidang ini nampaknya berdiri sendiri ya, afektif, kognitif, dan psikomotor itu berdiri sendiri. Tetapi dalam keadaan pengajaran atau pembelajaran, nah ini ketiga bidang ini, kognitif, afektif, dan psikomotor, itu harus saling berhubungan. Sini kognitif misalnya tentang aktivitas mental ya, tentang kepahaman untuk menganalisa suatu masalah. Kalau afektif itu misalnya tentang sikap dia, dan psikomotor itu tentang kecakapan atau kemahiran. Di situ tentang pembelajaran sebagai pedagogi. Sedangkan andragogi ini adalah pembelajar dewasa dan berbeda dengan istilah pedagogi. Di sini orang dewasa itu perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi dari pembelajaran yang mereka ikuti, atau berkaitan dengan konsep diri dan motivasi untuk belajar. Ini biasanya diterapkan di ranah perkuliahan, atau di SMA mungkin sudah bisa. Kalau di SD dan SMP mungkin masih cocok ke pedagogi. Di sini ada pengalaman, termasuk pengalaman berbuat salah menjadi dasar untuk aktivitas belajar, atau konsep pengalaman itu di pembelajaran andragogi. Nah, sedangkan heutagogi, apa sih heutagogi? Heutagogi itu mungkin bisa diterapkan di era saat ini ya, atau industri 4.0, apalagi ketika pandemi seperti ini kita tidak bisa belajar secara tatap muka, tapi kita bisa secara virtual atau daring. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kalau heutagogi itu menempatkan peserta didik sebagai agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri. Nah, yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi.
menurut Hess dan Kenyon. Dan pendekatan ini diperkenalkan ketika tahun 2000-an. Dalam publikasi pertamanya, mereka menggambarkan heutagogi sebagai eksistensi dari andragogi, model pembelajaran orang dewasa. Ini pada heutagogi, pembelajar bertanggung jawab tidak hanya soal apa yang dipelajari, akan tetapi juga cara belajar dan bagaimana mengevaluasinya. Pelajar dapat memutuskan apa yang harus disertakan dalam kurikulum yang fleksibel. Nah, di sini heutagogi berbeda dari andragogi karena pendekatan ini lebih berdasarkan diri pada penelitian-penelitian. Nah, intinya di sini heutagogi itu beda dengan pedagogi dan andragogi, atau mereka bisa digabungkan menjadi keduanya. Selanjutnya untuk pedagogi, andragogi, heutagogi nanti kita bisa share di Google Class, kita bisa diskusikan itu apa. Nah, selanjutnya merancang dan melaksanakan. Merancang di sini guru wajib membuat seperti RPP, silabus, tentang seluk-beluk itu administrasi dalam pengajaran. Dan melaksanakan di sini dari kita membuat RPP lalu dilaksanakan di kelas. Dan tahap mengevaluasi, sepertinya teman-teman sudah dapat ini di mata kuliah evaluasi pendidikan juga sudah ada. Selanjutnya mengembangkan potensi siswa. Nah, di sini adalah tugas guru yang paling inti, mengembangkan potensi siswa. Jadi, dari apa yang kita sudah ajarkan, itu sebaiknya siswa harus bisa mengembangkan potensinya. Tentunya kita akan mengajar 4 keterampilan, yaitu berbicara, mendengar, menulis, dan menyimak. Nah, di situ siswa wajib untuk mengembangkan kompetensinya, dan itu adalah tugas guru yang paling bisa dikatakan berat atau lebih inti. Tugas guru itu bisa mengembangkan potensi siswa. Jadi kita tahu, siswa ini dia mempunyai keterampilan membaca puisi misalnya, itu harus kita gali terus kompetensinya dan wajib kita motivasi agar siswa itu bisa mengembangkan potensinya. Oke, sampai di sini dulu seperti biasa. Jika ada yang ingin disampaikan bisa lewat email, dan sampai jumpa nanti kita di Google Class, dan kita bisa diskusi jika teman-teman kehalangan sinyal atau apapun itu. Masih banyak cara untuk kita belajar. Oke, sampai di sini. Terima kasih.